Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara cuci tangan yang benar. Karena saat ini sedang marak sekali adanya pandemik dari corona atau COVID-19, di mana salah satu cara kita untuk mencegah penularan adalah dengan sering-sering bercuci tangan. Saya nggak menyarankan untuk teman-teman misal buat desinfektan sendiri dari misalnya karbol lantai dan sebagainya, karena seperti yang ada di video sebelumnya tentang perbedaan antiseptik dan desinfektan itu tujuannya digunakan untuk bukan kulit manusia, jadi untuk benda mati, untuk lantai, untuk dinding, untuk kamar mandi, seperti itu. Dan karena ditujukannya untuk benda-benda mati, otomatis bahannya yang dia gunakan bersifat lebih keras, sedikit lebih keras untuk kulit manusia. Jadi saya nggak menyarankan teman-teman untuk buat desinfektan sendiri. Oleh karena itu, kalau misalnya di pasaran lagi sulit cari antiseptik, karena pasti langka ya kan di mana-mana, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan frekuensi cuci tangan. Mungkin teman-teman bisa bawa sabun kalau pas keluar, pakai masker juga. Kalau misalnya masker yang surgical mask itu sudah langka, teman-teman bisa gunakan masker yang kain, jadi bisa di reuse dan sering-sering dicuci. Kemudian juga bisa bawa tisu basah kemana-mana. Jadi kalau misalnya setelah menyentuh pintu atau bersentuhan dengan orang, segera cepat-cepat dilap dan dibersihkan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Jadi ini saya ambil dari websitenya WHO, World Health Organization, di mana langkah-langkah cuci tangan ini biasanya digunakan, familiarnya itu pada para tenaga kesehatan. Mungkin untuk masyarakat awam kita belum familiar dengan cara cuci tangan seperti ini. Yang pertama pasti sediakan sabun dulu ya kan, jangan sampai nggak pakai sabun. Kemudian carilah air mengalir kalau bisa, karena kalau misalnya airnya diem, kayak di baskom gitu, itu nanti kan pasti kotorannya akan ngumpul di situ. Jadi kita cuci udah pakai sabun, tapi nanti airnya diem. Jadi nanti tangan kita yang udah bersih kena sama sisa air yang tadi kotor itu. Jadi kalau bisa usahakan pilihnya air yang mengalir, jadi kayak di wastafel atau di keran air. Yang pertama sudah siapkan sabun, kemudian ada air yang mengalir. Nah, berikutnya adalah tuangkan sabunnya ke atas tangan. Nah, di sini disarankan menggunakan sabun cair. Kenapa? Karena sabun cair itu kan misal ada 5 manusia nih, A, B, C, D, E. Si A pakai, oke, nggak akan menular bekasnya ke si B, si C, si D, dan si E. Sementara kalau pakai sabun batang itu kan pasti ada sisa-sisa kuman yang nempel ya kan. Misal si A yang pakai dulu sabun batangnya baru masih bersih, si A pakai dan itu tangannya si A kotor. Jadi kan pasti ada bagian yang kotor itu menempel di sabun itu tadi. Kemudian si B pakai tuh si sabun batang itu tadi, pasti juga akan seenggaknya pasti ada resiko untuk kontak. Jadi disarankan untuk menggunakan sabun cair. Kemudian sabun cairnya ditaruh di atas telapak tangan. Seberapa banyak? Secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian dibasahi dengan sedikit air dan diusapkan di atas telapak tangan. Diusapkannya melingkar seperti itu, bisa searah dengan jarum jam. Kemudian setelah itu bersihkan punggung tangan. Punggung tangan sampai ke sela-sela jari untuk tangan kanan dan kiri bergantian. Fungsinya adalah dia untuk membersihkan area punggung tangan. Biasanya kan jarang banget ya kan orang bersihin area punggung tangan, yang paling sering biasanya di telapak tangan. Nah, kemudian setelah punggung tangannya bersih, ke sela-sela jari tapi di telapak tangan. Fungsinya untuk membersihkan daerah yang di sela-sela jari juga. Kemudian langkah yang kelima adalah posisi mengunci. Jadi seperti di gambar ini, fungsinya adalah untuk membersihkan bagian-bagian atas jari. Jadi yang dekat kuku itu kan kalau cuma di sela jari kan nggak kena sabun. Jadi di model kunci gini, biar area-area yang dekat sama kuku itu bisa terbersihkan juga. Langkah yang keenam adalah bersihkan ibu jari kanan dan kiri. Karena biasanya juga jarang dibersihkan atau jarang kena sabun. Kemudian langkah yang ketujuh adalah bersihkan area depan kuku dengan cara menggesekkan
si jari-jari depan kuku ini ke telapak tangan, bergantian kanan dan kiri. Fungsinya untuk membersihkan kotoran yang nempel-nempel di kuku. Yang kedelapan adalah bilas dengan air mengalir sampai bersih. Ada yang menambahkan langkah satu lagi, yaitu meratakan atau mengenakan sabun ke daerah di atas telapak tangan. Jadi ada yang sampai pergelangan tangan atau ada yang sampai setengah dari pergelangan tangan. Nah, itu untuk membersihkan area situ juga, karena kadang kan kita megang-megang barang nggak sadar gitu kan. Nah, kalau udah dibersihkan pakai air mengalir sampai bersih. Kemudian dikeringkan. Dikeringkannya kalau bisa use single use towel atau tisu yang sekali pakai terus dibuang. Jangan pakai lap, karena kalau pakai lap, misal si A habis ngelap, kemudian lapnya dipakai si B, pasti ada potensi atau risiko penularan di penggunaan lap itu tadi. Jadi disarankan banget untuk pakai yang sekali buang, bisa tisu atau hand towel. Nah, kalau udah dikeringkan tangannya dan sudah selesai. Jadi itu tadi 11 langkah cuci tangan menurut WHO yang disarankan untuk teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Thank you. And stay healthy. Di rumah aja, nggak usah kemana-mana kalau nggak penting. Kita sangat diuntungkan dengan adanya teknologi. Bisa pakai Gojek, bisa pakai Grab, dan fasilitas yang lain. Jadi kalau nggak penting, nggak usah keluar rumah. Oke, thank you semuanya.